Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidanila Mustika Ramawati, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain kreatif. Bermain kreatif adalah istilah bermain itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian informasi, memberi kesenangan, dan dapat mengembangkan imajinasi anak. Media sendiri dapat membantu pendidik dan guru untuk lebih mudah memberikan materi yang akan disampaikan kepada anak. Di sini memberi kesenangan yang dimaksud adalah anak pada saat melakukan bermain di sini harus merasa senang, tidak merasakan terpaksa, aku nggak mau main ini, seperti itu. Jadi mereka harus merasakan kesenangan. Nah, bermain menurut Mulyadi 2004 secara umum mengatakan bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak yang dilakukan secara spontan. Terdapat pengertian bermain diantaranya sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. Yang kedua, bersifat spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Jadi mereka bebas memilih ya di sini. Jadi kita sebagai pendidik dan guru anak usia dini tidak boleh memaksakan kehendak, ayo main ini sekarang, tidak boleh seperti itu. Jadi mereka harus bebas memilih mau main yang mana, mau kegiatan yang mana yang mereka sukai untuk mereka melakukan. Yang ketiga, melibatkan peran aktif anak-anak di dalam kegiatan tersebut. Jadi pada saat melakukan kegiatan bermain di sini mereka tidak boleh diam atau pasif. Jadi mereka harus terlibat aktif di dalamnya. Jadi otomatis mereka itu mengerti, oh misalkan bermain puzzle, oh jadi seperti ini bermain puzzle. Jadi mereka tidak hanya melihat gurunya saja yang memainkan, tapi mereka ikut andil di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah suatu kondisi, sikap, atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam beraneka ragam pernyataan tergantung siapa dan bagaimana mereka mengartikannya. Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Kreativitas di sini yang harus memiliki kreativitas atau karakter kreatif di sini tidak hanya salah satunya saja, melainkan guru atau pendidik harus memiliki sifat kreativitas itu sendiri untuk menjadikan anak-anaknya lebih kreatif juga. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak-anak harus kreatif jika kita sendiri tidak memiliki kreativitas itu. Jadi misalkan pada saat melakukan kegiatan belajar sambil bermain, misalkan saja kegiatan bermain plastisin. Di sini anak-anak itu harus mengeluarkan imajinasi, atau kita tidak boleh, ayo kita bikin ular-ularan saja, ular-ularan semuanya, tidak bisa seperti itu. Itu kan ada unsur keterpaksaan. Di sini ayo anak-anak kita buat yang anak-anak suka. Iya Bu, saya mau bikin misalkan bunga, kupu-kupu atau hal-hal yang lainnya yang mereka sukai, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka, ayo kita bikin sesuatu yang kita sukai, melainkan yang anak-anak sukai. Selanjutnya, Munada 95 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi, data, atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang bermakna atau bermanfaat. Media yang ingin dibuat oleh pendidik untuk bahan ajar kepada anak tidak selalu dibuat dengan bahan-bahan baru, tetapi juga bisa digunakan dengan bahan-bahan bekas yang dapat didaur ulang. Di sini kita dapat mengambil contoh
kotak pintar. Di sini saya pernah membuat kotak pintar. Kotak pintar itu dibuat dengan kardus bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Jadi di sini kotak pintar itu ada atasnya gitu. Atasnya kita buat geometri, misalkan lingkaran, segitiga, persegi, seperti itu. Jadi kita lubangi dengan berbagai macam bentuk geometri, dan kita harus membuat bangun volume yang bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Jadi kita dapat mengedukasi anak, ayo segitiga yang mana, yang ini Bu Guru, coba kita masukkan, bisa apa enggak, benar apa enggak ke dalam kotak tersebut. Misalkan bisa, mereka berarti sudah mengerti bentuk-bentuk bangun geometri tersebut, dari yang persegi, segitiga, terus persegi panjang, seperti itu. Selanjutnya, model bermain kreatif. Konsep mengenai model kreatif pada pendidikan anak usia dini sangat erat kaitannya dengan konsep bermain. Makna pembelajaran kreatif erat kaitannya dengan pemikiran Jean Piaget mengenai cognitive development perspective. Fokus pada bagaimana anak berpikir dan bagaimana pemikiran mempengaruhi perkembangan mereka. Piaget percaya bahwa anak-anak dapat tumbuh secara alami untuk menjelajah dunianya. Pemikiran tersebut sesuai dengan istilah kreatif yang berarti menciptakan. Jadi anak-anak itu sudah memiliki 8 kecerdasan yang mereka miliki. Dari itu kita dapat melihat dan membantu mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka untuk meningkatkan aspek perkembangan mereka itu, dari mulai agama, terus sosial emosionalnya, kognitifnya, fisik motoriknya. Dari 6 aspek semua itu kita dapat meningkatkannya, seperti itu. Intinya anak itu sudah memiliki 8 kecerdasan yang masing-masing harus secara seimbang meningkat. Tidak hanya salah satunya, melainkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Salsabila Anwar dengan NIM akhir 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan bermain kreatif, lalu komponen pokok kreativitas dan ciri-ciri bermain kreatif untuk anak usia dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan bermain kreatif menurut para ahli. Jadi, tahapan bermain kreatif menurut para ahli itu terbagi menjadi 2, yaitu menurut Piaget dan menurut Harlock. Yang pertama, menurut Piaget, tahapan bermain kreatif anak usia dini itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu permainan sensori motorik, yang kedua permainan simbolik, dan yang ketiga permainan sosial yang memiliki aturan. Sini saya akan menjelaskan yang pertama. Permainan sensori motorik terjadi pada anak usia 3/4 bulan sampai setengah tahun. Jadi pada masa ini anak hanya melakukan pengulangan apa yang bisa dia lihat dan apa yang bisa dia dengar. Seperti itu. Yang kedua yaitu permainan simbolik. Permainan simbolik itu terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Nah, pada permainan simbolik ini anak akan lebih sering bertanya dan menjawab. Nah, anak usia 2-7 tahun ini bisa dikategorikan anak yang sudah masuk usia prasekolah untuk usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Lalu selanjutnya, permainan sosial yang memiliki aturan, yaitu anak usia kurang lebih 8-11 tahun. Pada anak usia 8-11 tahun ini sudah masuk usia sekolah dasar atau SD. Jadi, pada usia 8-11 tahun ini, anak akan lebih mengikuti aturan dalam permainan. Selanjutnya yaitu menurut Harlock. Menurut Harlock terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahapan penjelajahan, yang kedua tahapan mainan, yang ketiga tahap bermain, dan yang keempat tahap melamun. Tahap penjelajahan disebut juga exploratory stage. Pada tahap ini untuk anak usia masih balita batita di bawah 3 tahun. Karena untuk anak usia ini biasanya dia mengeksplor, mencoba meraih benda-benda di sekelilingnya, anak bayi masih ya.
mencoba untuk mengambil benda-benda di sekelilingnya, lalu melihat ini benda apa sih, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tahap mainan. Tahap mainan yaitu toy stage. Puncaknya terjadi pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Pada anak usia ini mereka hanya mengamati permainan dan terjadi pada usia prasekolah. Terjadi juga pada anak usia 2 sampai 3 tahun. Jadi pada tahap mainan ini mereka masih belum bermain, tapi mereka sedang mengamati sebuah permainan. Lalu tahap bermain atau play stage. Play stage ini terjadi pada saat anak sudah memasuki usia sekolah dasar. Nah, pada tahap bermain ini anak usia masuk sekolah dasar itu sudah memainkan game yang nantinya bisa saja menjadi sebuah aturan seperti tadi. Cuman dalam jangka itu lebih sulit jika dibandingkan dengan tahap mainan tadi. Lalu yang terakhir, tahap melamun. Tahap melamun atau daydream stage. Daydream stage itu terjadi pada masa anak mendekati pubertas. Kenapa? Karena pada masa ini sudah ketertarikan anak terhadap permainan itu sudah jarang. Mereka lebih ke berhayal, melamun, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pokok kreativitas anak usia dini. Jadi yang pertama, menurut Nursisto tahun 1999, komponen pokok dalam kreativitas yang dapat terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama aktivitas berpikir, yang kedua menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu, yang ketiga sifatnya baru atau orisinil, dan keempat berguna atau bernilai. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bermain kreatif. Ciri-ciri bermain kreatif itu terdapat beberapa indikator, dan yang saya jelaskan ini lumayan banyak, yaitu 10 indikator untuk ciri-ciri bermain kreatif. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran yang imajinatif. Lalu yang kedua, kegiatan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir anak. Lalu kegiatan pembelajaran yang menciptakan berbagai kemungkinan-kemungkinan dari suatu permasalahan. Lalu yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mengasah kemampuan bertanya anak. Lalu kegiatan pembelajaran yang bertahap sesuai kemampuan anak. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang menghasilkan produk baru. Kegiatan pembelajaran yang aktif. Kegiatan pembelajaran yang aktif ini melibatkan dua objek, yaitu guru dengan murid. Kegiatan yang melibatkan interaksi sosial. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang membuat anak berani. Penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Evarianti. Saya NIM 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata ruang atau area bermain kreatif. Tata ruang atau area bermain kreatif itu sangat penting untuk perkembangan anak, karena di sini juga akan mempengaruhi perkembangan dalam belajar, mengoptimalkan dalam belajar, sehingga pendidik harus pintar-pintar memilih mulai dari bentuk, warna, yaitu warna tata ruangan, bentuk tata ruangan yang buat ruangan tersebut senyaman-nyaman mungkin. Nah, mulai dari hiasan dinding, mulai dari macam-macam alat permainan untuk anak. Nah, itu sangat penting. Yang kedua yaitu manfaat menata lingkungan belajar anak sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik. Yang kedua yaitu mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip menata lingkungan anak usia dini, di mana yang pertama, membuat anak merasa aman. Lingkungan main yang ditata untuk anak memperkirakan sebagai kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan kelompok, kegiatan individu. Dan yang kedua, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi
mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, membuat anak merasa nyaman. Selanjutnya yaitu area minat anak, di mana macam-macam permainan, yaitu permainan balok. Pusat permainan balok dipenuhi sebagai macam balok. Untuk itu makanya kita sebut sebagai permainan balok, yaitu di sini anak menciptakan berbagai bentuk bangunan, mulai dari kota, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua, drama peran, di mana pusat drama dapat membantu anak untuk lebih mengenal kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu memasak, di mana kita sering ya menemukan anak usia dini itu sangat suka bermain masak-masakan. Nah, itu adalah salah satu permainan yang menumbuhkan kreativitas anak. Dan yang keempat yaitu pasir dan air. Pasir dan air, wilayah ini menawarkan banyak kesempatan pada anak untuk menggunakan panca indera mereka dengan cara mengeksplor bahan-bahan alami, seperti kita ajak ke pantai lah. Di sana anak akan menemukan pasir dan air. Nah, yang kelima yaitu kesenian. Pusat kesenian mendorong anak untuk mengembangkan eksplorasi kreativitas mereka. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran bermain kreatif. Manfaat pembelajaran bermain kreatif yang pertama, bermain dapat mengembangkan otot-otot anak, yaitu di saat anak melakukan kegiatan fisiknya. Yang kedua, bermain dapat mengembangkan keterampilan intelek. Yang ketiga, bermain dapat mengembangkan keterampilan sosial di saat sejumlah anak aktif dan berinteraksi dengan orang lain atau teman sebayanya. Yang keempat, bermain dapat mengembangkan aspek emosi, di mana anak akan belajar mengendalikan emosi. Kan di sana anak akan bertemu dengan teman lainnya dan akan mengembangkan emosinya dan menahan emosi seperti itu. Tujuan yang pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua, memberikan anak kesenangan dan kepuasan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir, yaitu berpikir kreatif, berhayal, mengeluarkan imajinasinya seperti itu. Adapun contoh-contoh permainan kreatif untuk anak usia dini yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, permainan menggambar kata, berhitung, permainan dadu, siklus hidup kupu-kupu, junior Scrabble, terus bermain origami, bermain kerajinan, bermain dengan biji-bijian, dan membuat kerajinan dari tanaman. Sekian dari saya menjelaskan materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.